mereka di dunia politik Jepang, dan mungkin nanti Naka Pemirsa akan bisa menjelaskan ya secara lebih detail rinci perkembangan politik di Jepang, kondisi sosial budaya di Jepang sebagai pengetahuan kita ya bersama mengenai Jepang. Jadi langsung saja mungkin saya tidak berpanjang lebar. Indonesia ya, tapi mungkin teman-teman yang sudah belajar bahasa Jepang nanti sesi diskusi atau sesi tanya jawab silakan memberikan pertanyaan atau melakukan diskusi dalam bahasa Jepang. Mungkin ada nilai tambah dari Nunuk Sensei atau dari Bapak Ibu dosen. Pertama-tama ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Sensei dan teman-teman mahasiswi. Nama saya Naka Gome, saya bekerja kepala bagian kebudayaan dan pendidikan di kantor Konjen Jepang di Surabaya. Sebelum masuk ke materi masih muda, jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu saya masih duduk di salah satu S1 di salah satu universitas di Jepang. Dan saya backgroundnya S1-nya hukum, jadi berbeda dengan teman-teman yang fasih sekali bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Mungkin bahasa Indonesia saya ada banyak kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Dan saya masuknya Kementerian Luar Negeri Jepang itu tahun 2017, dan waktu itu saya belum pernah belajar bahasa Indonesia, bahkan belum pernah makan mie goreng atau nasi goreng dan alam, atau misalnya ada banyak isu regional atau isu global yang tidak bisa diatasi dengan satu negara. Jadi kita harus melaksanakan berbagai kerjasama. Mereka belajar sistem politik Jepang. Sedikit, oke, sedikit. Jadi mungkin saya kemarin sudah di-share oleh Nunuk Sensei tentang silabusnya atau schedule-nya mata kuliah sistem politik Indonesia di UNER. Dan setahu saya kurang lebih SD kelas 6 di Jepang mereka juga belajar tentang sistem politik di Jepang. Dan setelah lulus SD, anak-anak Jepang mereka bisa memberikan jawaban yang benar terhadap 3 pertanyaan yang akan saya tunjukkan berikut. Pertanyaan pertama, kalau di Jepang dalam sistem politik Jepang, the highest organ of state power adalah seperti apa? Yang mana yang paling ya dianggap sebagai highest organ of state power? A-nya Prime Minister, Perdana Menteri, B-nya Kaisar, C-nya Mahkamah Agung, D-nya Kabinet, E-nya Rakyat atau DPR atau Parlemen. Apakah ada yang bisa? Mungkin ini lebih gampang. Kalau di Jepang di DPR atau di Parlemen atau Kokai ada 2 majelis tinggi, namanya Sangin, sama majelis rendah namanya Shugin. Apa sih perbedaan antara majelis tinggi sama majelis rendah di Jepang? A-nya jumlah anggota, B-nya masa jabatan, C-nya usia untuk mencalonkan diri, D usia untuk memilih, E sistem daerah pemilihan. Apakah ada yang bisa jawab? Oke, nanti setelah presentasi saya ya, semoga semua yang bisa angkat tangan. Dan pertanyaan terakhir adalah apa sih fungsi kabinet di Jepang? Mungkin ada salah satunya pilihan yang bukan fungsi kabinet di Jepang. Jawaban A-nya menyusun RUU rancangan undang-undang dan rencana anggaran, B menjadi perjanjian dengan negara lain, C mengubah undang-undang dasar, D memilih ketua Mahkamah Agung, E membubarkan majelis rendah atau studi di DPR. Jadi anak-anak kelas 6 di Jepang mereka mungkin dalam 1 bulan, jadi mungkin lebih pendek daripada 1 semester di universitas, mereka belajar tentang sistem politik, dan setelah lulus SD mereka seharusnya bisa memberikan jawaban yang benar terhadap 3 pertanyaan yang saya tunjukkan tadi.